Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang teks cerita inspiratif. Poin-poin tersebut terdiri dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, fungsi, serta contoh teks cerita inspiratif. Pengertian teks inspiratif. Teks inspiratif adalah rangkaian cerita dalam bentuk narasi dengan kesan dan pesan di dalamnya. Seperti namanya, teks ini dibuat untuk memberikan inspirasi kepada pembaca dengan menggunakan pilihan kata yang dapat menyentuh hati. Walaupun ada yang fiksi, namun biasanya teks ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Ciri-ciri teks inspiratif. 1. Teks cerita inspiratif biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. 2. Selain tema, teks cerita inspiratif memiliki alur cerita tertentu hingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan serta pesan yang terkandung di dalamnya. 3. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. 4. Kisah inspiratif yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Yang terakhir, cerita inspiratif adalah teks yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Tujuan teks cerita inspiratif. Tujuan teks cerita inspiratif ialah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Fungsi teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif. 2. Memberikan motivasi seseorang dalam kehidupan. 3. Mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Contoh teks cerita inspiratif. Sejak kecil, ia sudah tertarik dalam bidang olahraga yaitu bermain bola basket. Ini adalah salah satu cabang olahraga yang selalu dia cita-citakan. Ketika masih SMA, ia pernah ditolak untuk ikut tes masuk tim basket di sekolahnya. Alasannya adalah karena badan yang terlalu pendek. Bukan hanya itu saja, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan ini. Angga sangat sedih mendengar hal itu, namun ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berlatih dengan rutin setiap harinya di rumah. Bukan hanya mengatasi masalah tekniknya, namun ia juga melatih fisiknya dengan disiplin setiap harinya. Hingga beberapa tahun kemudian, ia pun kembali mengikuti tes di sekolahnya dan akhirnya diterima. Pada kompetisi SMA di tahun 2005, Angga akhirnya membuktikan kerja kerasnya selama ini. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Bahkan, ia memiliki rekor yang mengesankan, di mana mendapat rata-rata 25 angka per game serta memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama juga. Tapi ia pensiun tahun 2021 dan tercatat sebagai satu dari pemain yang mampu mencetak angka terbanyak kedua di dalam satu musim. Saat ini, Angga menjadi pemilik klub NBA, pebisnis, juga salah satu legenda basket sepanjang masa. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.